Kecelakaan maut beruntun melibatkan 17 kendaraan, menyebabkan 1 orang tewas dan 29 lainnya luka-luka di tol Cipularang terjadi Senin petang. Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 diduga akibat truk gagal melakukan pengereman. Aan mengatakan temuan di lokasi truk itu berada di posisi gigi 4. Itu kita cek posisi personeling, personeling itu ada di gigi 4. Artinya dengan turunan yang seperti ini, pengemudi tidak menggunakan engine brake secara maksimal. Jadi menggunakan rem, ya. Kemungkinan ya bisa gagal rem block. Okay. Menurut pengakuan salah satu korban selamat yang dirawat di IGD Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, saat kejadian kondisi jalan tengah diguyur hujan. Tiba-tiba dari arah belakang, truk tronton dengan kecepatan tinggi menabrak mobilnya dan kendaraan lainnya. Di saat itu saya lagi berhenti karena ada perbaikan jalan kan, jalanannya itu macet. Jadi saya berhenti. Pas saya mau megang HP, itu tiba-tiba dari belakang itu menghantam mobil saya. Jadi posisinya itu yang dihantam duluan kayaknya mobil saya. Oh, yang pertama itu mobil ibu dulu gitu. Karena posisinya di saat itu nggak ada kecelakaan. Polisi sudah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mencari penyebab pasti kecelakaan ini. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana hasil olah TKP kecelakaan beruntun di tol Cipularang? Apakah dugaan sementara penyebab kecelakaan ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Fida Alatas bersiap di Bandung, Jawa Barat. Apakah dugaan sementara karena remblong, Fida? Loh, kok aku nggak ada suara? Kami sepertinya mengalami kendala komunikasi dengan jurnalis Kompas TV, Fida Alatas yang bersiap di Bandung, Jawa Barat untuk memantau perkembangan terkini setelah olah tempat kejadian perkara yang dilakukan pada Selasa pagi tadi di tol Cipularang. Kita kembali ke Fida. Fida. Kecelakaan. Jadi dugaan sementara karena remblong? Ya, Maido dan juga saudara, untuk update korban yang hingga siang hari tadi ini masih ditangani di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, hingga siang tadi ini total ada 22 korban begitu ya yang masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Sebelumnya, Medok dan juga saudara, di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta ini ada 30 korban kecelakaan beruntun kilometer 92 tol Cipularang yang dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Razak pada hari Senin kemarin. Dan dari 30 korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, 1 diantaranya merupakan korban meninggal dunia. Lalu 29 ini merupakan korban luka-luka, di mana 7 diantaranya ini adalah korban luka berat. Lalu juga 22 diantaranya ini merupakan korban luka ringan. Dan dari ke-29 korban luka-luka, hari ini, tepatnya di pagi hari tadi, ini sudah ada 7 korban luka yang dirujuk ke domisili mereka masing-masing, tepatnya di Jakarta, Purwakarta, dan juga Bekasi. Sementara untuk korban meninggal dunia pada dini hari tadi, ini juga sudah dipulangkan ke kediamannya. Dan juga untuk sampai siang hari tadi, Maidop dan juga saudara, ke-22 korban luka, baik itu ringan dan juga luka berat, ini masih menjalani perawatan intensif. Tapi kalau pada saat malam kejadian, ini keseluruhannya ditangani di instalasi gawat darurat, maka sejak pagi hari tadi, ini keseluruhannya sudah dipindahkan ke kamar rawat inap. Dan informasi yang kami dapatkan dari Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta bahwa pada hari ini 5 dari 7 korban, maksud kami 4 dari 7 korban luka ini akan menjalani operasi. Operasi yang akan dijalani ini adalah terkait operasi penanganan luka pada kepala. Karena kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Rumah Sakit Abdul Razak, untuk korban dengan luka ringan ini mayoritas adalah maksud kami untuk korban dengan luka berat ini mayoritas ini adalah
luka patah tulang, lalu juga ada trauma di bagian leher dan juga luka di bagian kepala. Sementara untuk sopir Maidob dan juga saudara sampai siang hari tadi informasinya memang masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Sopir ini merupakan sopir truk tronton yang memang diduga sebagai truk yang memicu terjadinya kecelakaan pada Senin sore kemarin. Tapi informasi terbaru yang baru saja kami dapatkan dari Kepala Divisi Pelayanan Medis Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta begitu ya, bahwa pada pukul 14.30 tadi Maidob dan juga saudara, sopir truk tronton yang memang sebelumnya mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta dan tentunya dengan sejumlah pengawasan dari pihak kepolisian ini sudah atau keluar dari rumah sakit. Dengan kemudian dari pihak rumah sakit ini menyerahkan ke Kepolisian Lalu Lintas Polresta Purwakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih mendalam terkait bagaimana kemudian kecelakaan lalu lintas ini terjadi. Demikian Maidob. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Alatas melaporkan langsung, kami koreksi dari Purwakarta, Jawa Barat.